tepatnya di konsep bunyi. Oke. Jika kita belajar tentang bunyi, maka kita harus paham bahwa bunyi ini sebenarnya dia dihasilkan dari sesuatu yang bergetar. Jadi sesuatu yang bergetar itu nanti kita sebut dengan istilah sumber bunyi, semacam itu. Contohnya di sini kita lihat saja di sebelah kanan parit. Ini saya bawa gitar ya, tapi bukan akustik, ini kita pakai elektrik. Dan gitar ini merupakan contoh daripada sumber bunyi. Kenapa? Karena ketika kita membunyikan satu buah senar gitar semacam ini, kemudian senar gitar ini nanti akan ditangkap oleh pick up. Nah, di sini kalau kita sambungkan ke sound, pasti kita bisa mendengar bunyi. Nah, kesimpulannya, jadi sebuah bunyi itu bisa kita dengar karena adanya sumber getar. Kemudian dari sumber getar itu dia ditransformasikan lewat medium. Nanti apa? Misalnya satu, udara. Kemudian yang kedua misalnya tali. Ingat, waktu zaman SD dulu tentunya kalian pernah belajar membuat yang namanya telepon-teleponan yang terbuat dari kaleng, kemudian diberi tali, kemudian ada kaleng satunya. Nah, semacam itu kan kita bisa buat telepon-teleponan. Nah, itu artinya bunyi merambat melalui medium tali. Oke, setelah paham di awal konsepnya, sekarang kita akan membahas bunyi tentang fisikanya di mana aja. Nah, bunyi secara fisika nanti yang kita bahas pertama adalah tentang daya bunyi. Jadi bunyi itu dalam merambat dia membawa yang namanya energi, ya. Dia membawa yang namanya energi. Kemudian energi yang dipancarkan dari bunyi yang mengalir tiap satuan waktu itu kita namakan dengan daya. Jadi energi per waktu. Jadi daya itu T, nilainya dari energi bunyi E dibagi dengan waktu T. Di sini ya, ketika kita mencoba untuk membuat keterangan, maka T itu merupakan daya bunyi. Kemudian E itu merupakan energi bunyi. Dan T itu merupakan waktu. Dalam satuan internasional atau yang kita kenal dengan SI, maka T waktu itu satuannya adalah sekon. Kemudian energi itu satuannya adalah joule, dan di sini ketika di sini joule dibagi dengan sekon, maka ini akan menghasilkan sebuah satuan baru dengan istilahnya adalah watt. Sehingga daya bunyi mempunyai satuan watt. Kita akan menggambarkan satu buah titik, di mana titik tersebut merupakan sumber bunyi atau sumber getar. Di sini titik. Ketika benda digetarkan yang kita contohkan tadi seperti senar gitar semacam ini, maka sumber getarnya nanti dia akan mentransmisikan energi bunyinya itu membentuk sebuah permukaan bola. Jadi ketika ini kita asumsikan sebagai ini adalah sumber bunyi, maka nanti dia membentuk lingkaran-lingkaran yang ibaratnya ini dalam bentuk 3 dimensi seperti bola. Jadi seperti ini. Jadi semacam seperti sinyal wifi ya, seperti itu. Nah, kemudian intensitas bunyinya apa? Intensitas bunyi ini ternyata merupakan besarnya daya bunyi, ya. Dia itu merusakkan daya yang menembus tiap luasan permukaan. Jadi luasan permukaan yang ditembus oleh daya, tiap luasan. Nah, intensitas itu mempunyai lambang I, daya itu P, dan luasan di sini dimasukkan luasan. Tadi saya sudah utarakan di awal bahwa luasan yang tembus oleh bunyi itu merupakan seperti luas permukaan bola. Sehingga di sini kita tulis saja 4 PR kuadrat semacam ini. Ini untuk nilai intensitas bunyi. Sehingga P per 4 PR kuadrat atau luasan A. Kalau kita ingin menyederhanakan persamaan ini, maka bisa disederhanakan jadi I sama dengan P per A semacam ini. Itu. Sehingga kalau kita misal buat keterangan I itu adalah intensitas
kemudian P adalah daya, dan A adalah luasan. Luasan merupakan besaran fisika dua dimensi yang mempunyai satuan meter persegi. Kemudian daya kita lihat di sini watt, kita beri saja watt, W itu boleh, atau watt ditulis watt juga boleh. Kemudian sini W per A, P per A, watt per meter persegi. Ini watt per meter persegi. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang intensitas bunyi, sekarang kita membahas tentang macam-macam intensitas bunyi. Untuk macam-macam intensitas bunyi, ambang pendengaran. Ini yang kita sebut dengan istilah I0. Nilainya 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Ambang pendengaran kita sebut juga dengan intensitas minimal. Ini ya, intensitas minimal. Nah, lawan daripada minimal pasti muncullah kata maksimal yang kita sebut dengan istilah ambang perasaan. Nah, ini ada kata-kata perasaan ya. Awas, tidak boleh baper ya. Ini intensitas maksimal. Berapakah intensitas maksimal yang mampu didengar oleh telinga manusia? Nilainya itu I, itu 1 watt per meter persegi. Kemudian Pak, bagaimana ketika ternyata di sini kita mendengarkan bunyi, kalau jauh dari sumber bunyi, kok kita mendengarnya lebih pelan lah? Kalau lebih pelan seperti itu kasusnya, maka kita akan membahas di sini ya. Namanya intensitas pada jarak yang berbeda. Jarak yang berbeda. Kita contohkan saja, di sini ada titik. Ini merupakan sumber bunyi. Kita tulis SB atau sumber bunyi. Nah, dia kan otomatis melingkar ya, melingkar. Di sini adalah R1 atau jarak yang pertama dari sumber bunyi. Kemudian di lingkaran yang selanjutnya, karena tadi saya katakan membentuk sebuah luas permukaan bola, di sini R2. Nah, kalau R1 kita akan menulis di sini intensitasnya sebesar I1. Ketika di R2 maka intensitasnya sebesar R2. Dan jika kita cari berapakah nilai I1 maupun I2, ini dapat digunakan persamaan bahwa I1 dibandingkan dengan I2 itu kalau kita lihat tadi ternyata R, jari-jarinya itu berbanding terbalik dengan tadi kan gini, jadi I kan P per 4πr kuadrat. Nah ini kan berbanding terbalik ya, intensitas sama jarak, sehingga di atasnya ini R kuadrat lagi, berarti di sini R2 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat. Nah, ini adalah persamaan yang kita gunakan untuk menentukan berapa nilai intensitas pada jarak yang berbeda. I1 berarti intensitas di jarak S1 dengan R1, I2 berarti nilai intensitas pada jarak kedua di R2. Bahasan selanjutnya adalah tentang taraf intensitas bunyi. Jika anak-anak melihat alat apapun semacam seperti yang menimbulkan bunyi, contoh speaker aktif, kemudian speaker notebook, laptop yang kecil-kecil itu speaker aktif, kita akan melihat spesifikasinya, di mana di situ tertera berapa desibel atau dB. Lalu apa yang dimaksud dengan dB atau desibel yang bisa diukur dengan desibel meter? Itu merupakan taraf intensitas bunyi. Karena zaman dahulu untuk menyatakan bunyi dengan bilangan berpangkat 10 pangkat min 5, min 7 itu merupakan bilangan yang sudah dimengerti oleh orang. Sehingga bilangan-bilangan semacam itu oleh ahli fisika diubahlah menjadi bilangan yang lebih mudah seperti 100, 500, 200. Kalau dengan angka-angka penyebutan seperti itu pasti orang lebih mudah memahami. Nah, untuk mengubah itu ya, kita gunakan cara yang namanya taraf intensitas bunyi.
Untuk mengubah di sini kita gunakan persamaan bahwa TI atau taraf intensitas itu nilainya adalah 10 logaritma I per I0 seperti ini. Di mana I ini adalah intensitas bunyi dari sumber, kemudian I0 nya adalah intensitas minimal bunyi atau ambang pendengaran. Dan di sini untuk TI nanti akan dihasilkan dengan satuan desibel. Jadi kita tulis saja keterangannya. Kalau TI itu adalah taraf intensitas dengan satuan desibel. Kemudian I itu adalah intensitas bunyi dengan satuan watt per meter persegi. Kalau I0, nah ini berarti intensitas minimal atau ambang pendengaran yang tadi kita bahas. Nilainya ini tetap ya 10 pangkat negatif 12 watt per meter persegi, semacam ini. Ini untuk nilai taraf intensitas bunyi. Oke, desibel sudah terjawab di beberapa speaker aktif. Tulisan desibel artinya adalah taraf intensitas bunyi. Kemudian Pak, kalau kita kerja ya, kan anak-anak yang kerja di pabrik atau orang tua yang kerja di pabrik, itu kan ada banyak mesin Pak. Nah, pasti kan suaranya lebih keras. Nah, untuk mencari seperti itu, maka di sini kita tuliskan adalah taraf intensitas atau TI beberapa sumber bunyi. Kalau beberapa sumber bunyi, kita bisa menghitung dengan TI ke N. Nah, ini maksudnya ini TI ke N. TI ke N. Taraf intensitas beberapa sumber bunyi. Nilainya sangat mudah, tinggal kita menuliskan saja TI 1 ditambah 10 logaritma N, log N. Nih. Ini bedanya dengan ini. Kalau ini tuh 1 ya, kayak gini. Kalau yang ini tuh 1 sumber bunyi, yang ini adalah beberapa sumber bunyi. Sehingga kalau TI 1 di sini kita tulis TI 1 berarti ya taraf intensitas 1 sumber bunyi semacam ini. Tapi kalau N, nah N ini berarti banyaknya sumber semacam itu. Kemudian kalau tadi ada intensitas di satu sumber bunyi pada jarak yang berbeda, sekarang juga ada taraf intensitas dalam satu sumber bunyi, jarak yang berbeda. Taraf intensitas bunyi pada jarak yang berbeda bisa kita cari dengan persamaan. Misalnya TI 2 ya, berarti itu TI 1 ditambah 20 log R1 per R2. Ini adalah persamaan yang kita gunakan untuk mencari nilai taraf intensitas bunyi pada jarak yang kedua, di mana kita harus tahu dulu taraf intensitas bunyi pada jarak ke-1 ditambah 20 logaritma R1 per R2. Kalau kita buat keterangan ya, jadi TI 2 itu adalah taraf intensitas jarak kedua otomatis. Tapi kalau TI 1 itu adalah taraf intensitas jarak ke-1. Sebuah mesin menghasilkan intensitas bunyi 10 pangkat 7 watt per meter persegi. Berapakah taraf intensitas yang dihasilkan? Ya, kurang N. A, 100 mesin yang sama. Kalau yang B, 1 mesin. Kalau misal kita nulis yang ini ya, jadi diketahui di sini 10 pangkat 7 itu merupakan I. Kemudian yang ditanyakan yang A itu TI yang ke N. Karena 100 ya. Di sini N-nya kan 100. Ini 100. Yang B 1 mesin ya, berarti TI 1. Nah, kalau misalnya kita kerjakan ya, jawab TIN atau TIN berarti kan TI 1 ditambah dengan 10 log N.
Nah, di sini kan TI1 belum ada, artinya kita cari dulu. Berarti pengerjaan yang A kita pending dulu untuk mengerjakan yang B di sini misal. Jadi TI1 10 logaritma n, log n ya. 10 log yang B kita kerjakan dulu ya. Di sini TI 10 log I per I0 ya. Di sini 10 logaritma I-nya berapa? 10 min 7. Oke, 10 pangkat min 7 dibagi I0 itu 10 pangkat min 12. I naik ke atas jadi pangkat plus 12 sehingga 10 log 10 min 7 tambah 12 kan hasilnya pangkat 5 ya. Nah, kita tinggal aja 10 kali 5. 10 kali 5 sehingga 50 desibel. Berarti kalau satu mesin 50. Kemudian kalau 100 mesin berapa? Nah, di sini tinggal 10. 50 ditambah 10 log 100 itu 10 pangkat 2. Nah, sudah berarti 50 ditambah 10 dikali pangkatnya 2. Sehingga 50 tambah 20 ya, jadinya 70. Silakan anak-anak cermati. Ini adalah materi kita beserta contoh soal yang sudah diberikan Pak Arif. Ya, dicermati. Sekian materi kita di daring yang ketiga ini. Untuk tidak ketinggalan video terbaru tentang pembelajaran daring, maka jangan lupa like, share, dan subscribe, dan juga bunyikan notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.